Bante, waktunya untuk ceramah dhamma 30 menit, lalu dilanjutkan dengan tanya jawab 45 menit, Bante. Ya. Baik, waktu dan tempat kami persilakan, Bante. Baik, terima kasih Saudara Karvin yang sudah membuka acara dengan luar biasa sekali. Juga tadi didahului dengan MC juga yang luar biasa, yang sangat ceria, Saudari Vanessa. Dan kemudian juga tentu saya harus menyapa yang saya hormati, Suhu Xianping, yang sebagai pembina, juga Bante Citaguto, dan juga para pembina yang non-sangga, yang luar biasa sekali, termasuk juga tadi adalah manajer bidang kemahasiswaan dan alumni yang memberikan sambutan juga dengan sangat luar biasa. Tentu tidak ketinggalan Kalyana Project yang memang juga selalu menghadirkan lagu-lagu Buddhis yang luar biasa, karena memang pembabaran dhamma kan tidak harus dengan ceramah, tapi bisa dengan musik, dengan tarian, dengan berbagai hal yang bersifat seni juga bisa. Nah, memang tema kita pada kesempatan ini yang diadakan oleh KMB Dhammamita, ini memang luar biasa sekali. Sebetulnya Saudara Garvin sebagai psikolog ini sudah mengerti dengan baik sekali ya. Maka saya pikir kalau nanti penjelasan saya ada yang kekurangan atau mungkin ada yang keliru, tentu sangat baik kalau Saudara Garvin juga memberikan masukan sehingga saya juga punya kesempatan untuk belajar juga di acara ini ya, sehingga kita tidak harus dalam satu jalur saja hanya memberi, tetapi juga tentu kita bisa saling berbagi. Nah, memang tema kita kesempatan ini luar biasa sekali tentang be a confident Buddhist youth. Bagaimana kita menjadi seorang pemuda Buddhis yang percaya diri. Di sini pemuda tentu bukan hanya laki-laki ya, tetapi pemuda juga berarti pemudi, karena kalau saya lihat dari beberapa kamera yang di-on-kan di sini, saya lihat malah banyak pemudinya daripada pemudanya. Tetapi kita menggunakan istilah menjadi pemuda Buddhis yang percaya diri, sesungguhnya pemuda juga meliputi para pemudi. Ya, cuman kalau diulang-ulang pemuda-pemudi, pemuda-pemudi, nanti lama-lama waktunya hanya habis ngurusi itu saja. Ya, jadi para pemudi jangan stres, jangan merasa dibedakan. Kok saya dipanggil pemuda terus ya? Kok saya nggak diakui sebagai kepemudiannya? Nah, ini kita kesepakatan dulu. Nah, tadi yang disampaikan oleh Saudara Garvin memang luar biasa tentang kutipan ataupun penjelasan tentang suta, bahwa ada hal-hal yang kita tidak bisa remehkan. Karena kalau kecil dan punya kondisi yang bagus, tentu bisa menjadi sesuatu yang luar biasa, bahkan bisa menjadi sesuatu yang fenomenal. Demikian pula Anda para pemuda juga bisa. Nah, cuma sekarang kita lalu berpikir, yang disebut pemuda ini apa? Generasi muda ini apa? Karena ada beberapa yang menganggap generasi muda itu adalah berbasis pada usia. Sehingga, wah ini kita masih mahasiswa, berarti kita masih muda. Jadi usia, kadang-kadang ada yang menganggap usia di atas 10 tahun sampai 19 tahun, ini generasi muda. Ada juga yang menganggap ya 10 tahun sampai 24 dan lain sebagainya. Jadi kita memang kalau tadi usia sampai 24, mungkin Anda ada sebagian yang belum nyampe 24, tapi ada juga yang sudah lebih sehingga merasa ya usia saya sudah 27, berarti kan saya sudah bukan pemuda. Nah, ini kalau berbasis usia. Tetapi tadi kan dikatakan juga di dalam kutipan yang disampaikan oleh Saudara Garvin bahwa yang muda ini kalau punya kondisi yang bagus, dia menjadi sesuatu yang luar biasa. Di sini dimaksudkan muda itu menjadi satu yang relatif, bukan karena usia. Sehingga kalau kita mau menyebut generasi muda,
mungkin kita lebih bersifat cara berpikir, yaitu cara berpikir yang masih memiliki cita-cita, cara berpikir yang masih memiliki harapan. Kalau tadi dikatakan, bagaimana ya kasta kesatria yang muda ini, wah saya mau bercita-cita menjadi pemimpin kerajaan misalnya. Nah ini walaupun nanti usianya sudah di atas 30, mungkin usianya sudah di atas 40, tapi kalau dia punya cita-cita, saya mau jadi pemimpin ini nanti. Ini maka dia bukan lagi sudah orang tua walaupun 40 tahun. Ya, tetapi dia sebetulnya masih muda. Karena cara berpikirnya adalah ke depan, bukan ke belakang. Karena ada beberapa orang menyampaikan, apa sih bedanya orang tua dan orang muda? Dia mengatakan, kalau orang tua itu selalu ngomong masa lalu. Sehingga Anda mungkin pernah bertemu dengan orang tua Anda, atau pernah bertemu dengan orang-orang di lingkungan Anda, bahkan Anda pernah bertemu dengan teman-teman Anda. Kemudian paling sering pembicaraan itu didominasi, sebagian besar itu berbicara tentang masa lalu. Jadi misalnya dulu ya, zaman aku kuliah di Universitas Bunda Mulia, dulu itu belum ada apa-apa. Kamu tuh sekarang enak fasilitasnya. Dulu zaman aku, dulu di wihara, zaman aku, aduh kamu ini sekarang zaman kamu enak. Dulu aku, ya orang kalau saya ngomong dulu itu walaupun usia sama dengan Anda, dia sebetulnya sudah tua banget. Karena hanya ngomong tentang dulu. Itu nanti kalau Anda berkumpul dengan nenek, kakek, apalagi yang sudah pikun, kalau diomongin yang dulu-dulu, waduh inget banget dia. Oh iya nak, kamu dulu zaman masih kecil nak. Zaman bapakmu masih kecil nak. Aku juga inget itu nak, gini. Tapi kalau ditanya sekarang, sudah makan belum apa? Sudah makan belum apa? Wah, aku lupa. Loh, nah ini, dia hanya punya masa lalu, masa sekarang, masa depan sudah nggak punya lagi. Barusan makan, dia ngomong, aku tadi sudah makan belum ya? Nah, jadi nanti kita mulai lihat di sekitar kita ini banyak nggak ya yang suka ngomong dulu, aku dulu, kamu dulu, aduh itu udah ketinggalan. Tapi walaupun sudah beruban, walaupun mungkin muka sudah berkeriput, walaupun mungkin usia sudah mendekati 90 tahun, tetapi kalau berpikir, kayaknya ya kita ini mesti memajukan KMP Dhammamita. Kita harus menemukan langkah-langkah supaya bisa lebih maju. Mungkin nanti di tahun depan, Buddhist Youth Creative Week ini kita bikin yang lebih meriah dengan cara gini. Nanti tahun depan, waduh, ini walaupun usianya menjelang 1 abad, ini masih muda. Nah, jadi sekarang generasi muda bukan karena usia, tapi dari cara berpikir. Kalau demikian, cara berpikir, kita makin masuk ke dalam. Cara berpikir bagaimana yang mengkondisikan kita ini punya rasa percaya diri. Karena ada beberapa orang, walaupun kelihatannya masih muda, tetapi rasa percaya dirinya kurang. Rasa percaya diri ini keluar dari kata-kata, misalnya, ayo kamu jadi pengurus, ngurusi inilah acara Buddhist Youth Creative Week ini. Ayo kamu jadi, aduh aku nggak bisa. Nah ini kata-kata yang orang kurang rasa percaya diri. Atau, ayo kamu jadi MC. Waduh aku nggak bisa, ngomong nggak bisa. Apalagi misalnya ukurannya sudah Vanessa. Waduh, aku nggak bisa selancar Vanessa ngomong ini tadi. Aduh, pinter banget dia ngomong. Terus nanti risikonya, Vanessa ini dari semester 1, semester berikutnya, dia akan jadi MC terus. Karena orang lain akan mengatakan, aduh aku nggak bisa, kamu aja. Sampai nanti jadi alumni, masih disuruh lagi. Jadi ini
Ini kan namanya orang tidak percaya diri hanya dengan kata-kata saja sudah begitu. Kemudian perilaku juga sama. Ayo coba kamu yang ngoperasikan ini, Zoom-nya ini bagaimana nanti supaya kamu bisa terima kalau nanti ada yang mau join atau bagaimana nanti ngecat dan lain sebagainya, tanya jawab. Aduh aku nggak bisa, aku ini aduh ya walaupun anak muda tapi aku ini agak kurang kurang update bagian begini dan seterusnya dan seterusnya. Nah, jadi rasa tidak percaya diri itu tampak muncul dari cara berbicara, muncul dari perilaku. Dan ini semua sumbernya dari pikiran. Makanya kalau tadi generasi muda itu dari pikiran, bukan dari usia, ternyata sekarang pikiran kita itu juga nanti akan menentukan apakah kita punya rasa percaya diri atau tidak. Sekarang rasa percaya diri ini muncul dari mana sekarang? Pikiran apa yang membuat kita itu tidak percaya diri? Tentu dengan mudah kita akan mengatakan pikiran yang keliru. Ya, kita gampang sekali ngomong itu. Kenapa? Karena kita ngomong itu kalau untuk orang lain. Jadi orang lain misalnya merasa, aku kok nggak bisa ya nge-MC. Bisalah kamu, bisalah kamu. Coba kamu sendiri. Aduh, aku juga enggak. Nah, jadi kita menganggap bahwa gampang itu cuma pikiranmu sendiri, anggap kamu ngomong sendirian. Padahal kamu sebetulnya ditonton banyak orang, tapi kan lewat kamera, kamu anggap aja ngomong sama kamera, sudah suka-suka aja kamu. Nah, kita menasihati orang gampang, tapi untuk diri kita sendiri sulit. Tentu ada di bagian-bagian tertentu ya, jadi misalnya, wah kita berbicara di muka umum, gampang sekali. Wah itu orang ini percaya diri, belum tentu. Kadang-kadang dia bisa bicara di muka umum percaya diri. Tapi waktu mau ngomong sama pacar, bisa nggak percaya diri. Kalau mau misalnya mau mengatakan, aku ini sebetulnya ada maunya loh sama kamu. Itu bisa nggak percaya diri. Jadi orang itu ada sisi-sisi tertentu dia punya kekuatan, punya rasa percaya diri, tapi ada sisi-sisi tertentu dia lemah. Nah sekarang, kalau demikian, rasa percaya diri ini tidak di semua sisi, ada satu bagian-bagian tertentu. Apa ini sekarang penyebabnya? Pola pikir apa ini? Kok hanya bagian tertentu? Nah, orang yang punya rasa percaya di sisi yang tertentu itu karena dia merasa, aku dulu pernah bisa, aku nge-MC bisa, aku ngoperasikan Zoom bisa, aku memberikan sambutan sebagai ketua panitia bisa, aku menyanyi bisa. Nah, dia percaya diri di bagian itu. Tapi di bagian lain, misalnya main gitar. Dulu dia waktu main gitar pertama, waktu belajar, suara gitarnya fals. Dan semua orang ketawain dia. Wih, suaranya fals gitarnya. Nah, jadi itu yang masuk dalam pikiran dia. Aduh, ayo sekarang kamu kan udah pinter nyanyi. Aku, ya main gitar. Enggak, aku kalau main gitar untuk diriku sendiri aja. Kalau aku di kamar sendiri, aku nggak mau di depan kamu. Nah, ini dia. Ini sisi yang berbeda. Dia pinter nyanyi. Sebetulnya dia juga bisa gitar. Tapi pada waktu dia belajar, dipermalukan, kena bully, maka dia akhirnya dia takut. Nah, dan ini banyak sekali sisinya. Sekarang, saudara-saudara, kalau kita sudah punya percaya diri, gampang. Kita semua sudah tinggal ngelanjutin. Tapi kalau kita sekarang kurang percaya diri, apa yang harus kita lakukan? Hal yang pertama yang kita harus lakukan adalah kita memperbaiki pola pikir dengan mengatakan, itu kan sudah lewat. Dulu saya main gitar ditertawakan, itu kan 5 tahun yang lalu. Dan dalam 5 tahun ini kan saya sudah belajar terus. Sehingga penampilan saya tentu hari ini akan lebih baik daripada 5 tahun yang lalu. Coba kamu dengerin, kalau kita kurang rasa percaya diri, masihan ya, karena kita masih masa transisi, yang kita suruh dengarkan adalah 1-2 orang aja, yang orang yang kita percaya.
Ayo, kamu dengerin. Masih salah kata teman. Oke, enggak apa-apa. Saya kan generasi muda. Saya berpikir ke depan. Hari ini saya salah, tidak masalah. Saya masih ada kesempatan untuk belajar. Karena saya berpikir ke depan. Saya bukan dulu, aku dulu pernah punya kesalahan main gitar. Enggak. Sekarang saya berpikir ke depan. Saya pasti bisa. Tunggu ya, minggu depan. Saya pasti akan lebih baik daripada hari ini. Nah, ini generasi muda. Dan ini nanti yang bisa percaya diri. Loh, bagaimana sekarang? Kok kita bisa punya rasa percaya diri seperti itu? Kita melihat bahwa di dalam Dharma, salah satu unsur jalan mulia berunsur 8, jalan yang keenam, yaitu adalah daya upaya yang benar. Daya upaya yang benar ini isinya adalah kalau kita punya kelebihan, pelajari penyebab kelebihan itu. Kemudian kita tingkatkan di masa sekarang. Jadi saya punya kelebihan di masa lalu. Saya bukan berarti saya menolak masa lalu. Saya pemuda, saya menolak masa lalu. Tidak. Tapi saya harus mempelajari jalan hidup saya dari masa lalu. Karena masa lalu itu sebetulnya kalau ada kelebihan. Saya pintar nyanyi. Saya dulu dipuji karena saya manajemennya bagus. Finance saya juga bisa bagus. Ada nilai-nilai kelebihan di situ, saya cari sebabnya, dan saya akan tingkatkan di masa sekarang. Supaya di masa depan, saya akan menjadi lebih baik lagi. Karena saya adalah generasi muda, maka saya berpikir juga ke depan untuk meningkatkan kualitas diri saya, melebihi masa lalu, bahkan melebihi saat ini. Tapi masa lalu saya juga punya kekurangan, saya belajar gitar juga gagal itu 5 tahun yang lalu. Tidak masalah. Kekurangan di masa lalu, saya cari sebabnya. Kenapa? Saya kok kemarin mendemonstrasikan permainan gitar saya kok saya ditertawakan. Saya terlalu cepat. Saya baru belajar 3 minggu sudah saya mau sombong. Nih loh, aku bisa main gitar. Iya, ditertawakan. Oke. Sekarang sudah 3 minggu plus 5 tahun. Dan saya tiap hari belajar terus. Pasti saya punya kelebihan. Pasti sudah ada peningkatan. Nah, jadi kekurangan di masa lalu, saya perbaiki sekarang. Kalau tadi kelebihan di masa lalu, saya tingkatkan. Kekurangan di masa lalu, saya perbaiki. Nah, ini dia. Makanya kemudian setelah 5 tahun, saya akan juga belajar dari masa lalu. Saya nggak akan gitar di depan kamera untuk ditonton ratusan orang. Sekarang saya ngajak teman kos saya saja, 2 orang saja. Sini, saya akan main gitar saya, kemudian kamu kritik kalau ada kekurangan. Nah, kemudian kita main. Kalau dikritik, yang kritik 2 orang atau 1 orang yang nggak begitu sakit hati. Tapi kalau ditertawakan 20 orang sampai 100 orang, waduh kita ya malu juga. Nah, jadi dikritik. Oh, kamu kurang, ini caranya gini, kamu nggak usah tegang, dan lain-lain. Oke, saya perbaiki. Kekurangan saya perbaiki menuju masa depan yang luar biasa. Karena saya generasi muda. Sehingga saya berpikir bagaimana meningkatkan kualitas diri saya. Kalau kemarin ada kekurangan, maka sekarang saya perbaiki. Di masa depan, saya harus menjadi lebih baik. Nah, sekarang, sama wayamo yang tadi merupakan unsur ke-6 dari jalan mulia berunsur 8 itu, bukan hanya berbicara kelebihan dan kekurangan kita sendiri, tapi kita juga berbicara kelebihan dan kekurangan orang lain. Jadi, orang lain itu juga punya kelebihan. Dia main gitarnya kok bagus sekali ya, freestyle dia bisa. Wow, aku kok belum bisa. Nah, kelebihan orang, coba kita pelajari. Karena ini di dalam Dharma, ini juga menjadi faktor yang ditekankan. Di dalam Dharma Sang Buddha menyebutkan, aku ini jalan. Kamu yang harus jalani sendiri. Jadi kita melihat Sang Buddha sudah jalani itu. Loh, beliau bisa. Aku ya harus bisa dong.
Kemudian ada di dalam bagian kitab Tipitaka itu adalah Teragata dan Terigata. Riwayat mereka-mereka yang mencapai kesucian. Jadi kita lalu belajar, banyak ya yang bisa mencapai kesucian. Wih, kalau dia bisa, aku juga berusaha untuk bisa. Ibaratnya tadi, ular kecil kalau terkondisi, dia juga bisa menggigit dan menimbulkan satu reaksi yang cukup besar. Nah, api kecil juga sama. Berarti aku sekarang ya mungkin masih api kecil ya, nggak apa-apa. Tapi aku belajar dari yang lain, kelebihan orang lain, saya tiru. Jadi saya tidak iri dengan kelebihan orang lain, tapi saya meniru kelebihan orang lain. Karena mungkin dengan saya meniru, saya mencapai hasil yang lebih baik daripada saat ini. Kemudian, orang lain juga punya kekurangan. Wah, saya lihat si A itu, dia sukses nih main gitarnya. Wah, dia sudah pentas kemana-mana. Tapi ternyata dia itu tidak banyak belajar lagi. Dia merasa puas dengan kesuksesannya. Dan akhirnya dia ketinggalan dengan orang-orang yang lebih muda yang berusaha lebih baik lagi. Kalau begitu, aku juga harus belajar seperti itu. Artinya belajar seperti itu, belajar menghindari kesalahan yang sama yang sudah dilakukan orang itu. Karena orang itu melakukan kesalahan, berarti saya juga berpotensi memiliki kesalahan yang sama. Kalau tadi orang itu mempunyai kelebihan, saya juga berpotensi memiliki kelebihan kalau menjalankan jalan yang telah dia jalani. Jadi, samawayamo ini, daya upaya yang benar ini, 4 unsurnya. Kelebihan sendiri, pelajari sebabnya. Mulai sekarang sampai selamanya, tingkatkan. Perbaiki terus ditingkatkan supaya di masa depan kelebihan yang sudah kita miliki akan terus ditumbuhkan, dikembangkan mulai sekarang sampai selama-lamanya. Kekurangan yang kita miliki jangan menjadi trauma bagi diri kita. Tapi kita lalu menyadari, ya sudahlah itu milik masa lalu, tapi itu pelajaran yang berharga. Seperti Thomas Alva Edison, ketika dia mencoba bola lampu pijar, sudah 3.000 jenis bahan yang digunakan. Beliau tidak mengatakan gagal, tapi beliau mengatakan, aku sudah belajar bahwa di dunia ini ada 3.000 jenis logam tidak bisa digunakan untuk bahan bola lampu pijar. Jadi ini adalah cara berpikir, bukan melihat itu sebagai kegagalan, tapi itu adalah faktor belajar untuk kita perbaiki saat ini dan kita tingkatkan di masa depan. Ini 2 saja sudah luar biasa. Karena kelebihan sendiri bisa tambah meningkat, kekurangan sendiri terus ditekan. Ini 2 sudah luar biasa sekali untuk menimbulkan rasa percaya diri. Tetapi samawayamo ini masih nambah 2 lagi. Bahwa kita juga harus belajar dari orang lain. Orang lain punya kelebihan. Aku ya coba-cobalah. Inilah makanya kita banyak sekali kan ada ceramah-ceramah yang ada motivatornya, kemudian ada tentang orang-orang yang testimoni orang-orang yang sukses dan lain sebagainya. Ya mungkin apa istilahnya flexing itu ya. Tapi ya kalau flexing saya kira ya itu kesuksesan yang mungkin dibuat-buat. Tapi kalau memang kesuksesan yang sesungguhnya, itu nanti kita lalu lihat, dia bisa, aku harus bisa. Nah, aku akan coba, aku bisa. Ini adalah kita belajar dari pihak lain. Karena kita ini kalau hanya belajar sendiri, sulit. Tapi kalau kita bisa membuka diri untuk belajar dengan orang lain, maka kita bisa lebih maju lagi. Kemudian, kekurangan orang lain kita pelajari supaya kita bisa menghindarkan dari kesalahan yang sama. Nah, dengan melaksanakan 4 hal ini yang sudah ada di dalam Jalan Mulia Berunsur 8 yang menjadi basic yang diajarkan Sang Buddha pada saat beliau mengajarkan Dhamma yang pertama kali, Dhammacakkappavattana Sutta, ini sudah membuat kita punya rasa percaya diri, mengubah cara berpikir kita.
Dan kalau sudah mengubah cara berpikir kita, cara berbicaranya pun berbeda. Sehingga kalau tadi orang mengatakan, ayo kamu jadi MC, aduh nggak bisa aku. Beda nanti. Ayo kamu jadi MC, saya coba ya. Nah ini sudah lain. Cara berpikirnya, aku mau nyoba dulu. Ya aku mungkin nggak sebaik Vanessa, tapi aku mau nyoba. Nah dengan nyoba 50% berhasil. Tidak nyoba 100% gagal. Nah setelah dicoba, ternyata bisa. Nah, nanti kita bisa tambah percaya diri, makin maju, dan makin maju. Kemudian perbuatan juga sama. Ayo, kamu ngurusi Zoom-nya. Gimana bisa orang masuk, keluar, atau kamu ngurusi tanya jawabnya lewat chat dan lain sebagainya. Enggak bisa, bukan. Aku coba ya, aku coba dulu. Kalau perlu kamu bimbing aku. Oke. Nah, ini adalah orang yang mau maju. Ini adalah pemuda. Pemuda, karena kita berdasarkan dengan jalan mulia berunsur 8, ini menjadi pemuda Buddhis. Pemuda Buddhis yang nanti lama-lama punya rasa percaya diri. Saya katakan lama-lama karena percaya diri itu butuh waktu untuk belajar, butuh waktu untuk mengatasi diri sendiri, dan butuh teman. Karena kadang-kadang kita lalu melihat teman kita, aduh, aku kok down ya hari ini ya. Teman kita lalu mendorong. Cobalah, dicoba lagi ya, dicoba lagi ya, dicoba lagi. Dan akhirnya teman yang baik itu adalah teman yang menunjukkan jalan yang baik dan menghindarkan kita dari yang buruk. Sehingga teman yang baik itu tidak membuli kita. Tapi teman yang baik itu ketika melihat kita ada kekurangan, dia memberikan solusi. Coba kamu anggap kamu main gitar sendirian. Walaupun sekarang ada 2 orang, tapi kamu sudahlah anggap aku seperti meja saja, kamu nggak usah ngurut saya. Kamu fokus pada gitarmu. Kamu belajar menyadari saat ini sedang apa, fokus. Karena secara dharma, hidup adalah saat ini. Kamu jangan mikir yang lalu-lalu, sudahlah itu biar jadi pelajaran. Kamu juga sudah jangan fokus, waduh nanti aku jadi penyanyi besar, nggak usah. Aku mau jadi pemusik yang besar, nggak usah. Sekarang kamu saat ini saja melakukan yang terbaik. Karena dengan saat ini yang terbaik, kamu memperbaiki masa lalumu. Meningkatkan masa lalumu yang baik, dan memperbaiki masa lalumu yang tidak baik. Dengan kamu melakukan yang terbaik saat ini, maka kamu akan menyambut masa depan yang jauh lebih baik daripada hari ini. Karena tiap saat kamu selalu melakukan yang terbaik. Kalau pola pikir ini kita sudah miliki, maka kita ini mulai nanti dengan cara berbicara, mulai dengan perilaku, dan akhirnya secara keseluruhan kita punya rasa percaya diri. Dan kita akan menyambut masa depan, apapun juga masa yang akan datang itu muncul, kita selalu siap. Apakah kita nanti akan muncul masa depan yang new era misalnya, ya, jadi masa new normal, jadi nanti pada satu ketika nanti kita menjadi normal yang, ya kita akan selalu nge-zoom begini, atau kita masuk ke zaman metaverse misalnya, atau yang melapa saja, kita akan selalu siap. Karena kita menjadi pemuda masa depan. Kita selalu berpikir tentang kegiatan-kegiatan menyambut yang akan datang. Rencana-rencana dengan dimulai saat ini yang terbaik. Inilah salah satu hal yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar untuk menjadi pemuda Buddhis yang percaya diri. Tentu banyak sekali yang masih harus kita pelajari, karena waktu yang terbatas, maka topik kita juga kita persempit. Nah, nanti kekurangan-kekurangan yang lain, mudah-mudahan bisa dilengkapi oleh Saudara Garvin yang memang banyak belajar tentang psikologi, yang saya juga mau dengar masukan-masukan dari beliau. Semoga memberikan manfaat, semoga memberikan pencerahan untuk kita semua, dan bisa mendorong diskusi kita yang sehat dalam beberapa menit ke depan. Terima kasih, dan saya kembalikan kepada Saudara Garvin. Silakan. Oke, baik. Mohon maaf, ternyata mesti minta izin dulu baru di unmute ya. Ini pas permasalahan teknis. Baik,
Terima kasih Bante Utamo untuk pemaparannya ya selama 30 menit Bante. Luar biasa sekali, baru 30 menit, tapi saya sendiri saat menyimaknya Bante banyak insight, banyak wawasan baru, inspiratif sekali. Saya rasa untuk sesi selanjutnya, sesi tanya jawab akan lebih banyak pertanyaan lagi Bante, ya akan lebih dinamis lagi. Dan bagi rekan-rekan yang ingin bertanya, ya bisa memberikan pertanyaan. Mungkin ada yang mau bertanya secara langsung pertama-tama kepada Bante Utamo. Ya, kapan lagi langsung berdialog dengan Bante Utamo? Ya, barangkali ada yang mau bisa raise hand. Oke, ada nih dari Billy Wijaya ya. Mungkin boleh panitia dibantu di unmute Billy Wijaya. Oke, silakan. Halo, selamat sore, Namo Buddhaya. Jadi saya mau pertanyaan nih, kayak tadi kan tentang kayak apa ya, pengalaman gitu kan kayak bullying, kayak bisa katanya sih bisa kayak bikin trauma gitu ya. Jadi saya mau tanya, apakah bullying itu bisa hancur motivasi atau juga kayak bikin bikin malu gitu sama yang mau bawanya? Dan ada nggak tuh sisi psikologinya tersebut? Tidak ada pertanyaannya. Ya, sebetulnya kalau tanya psikologi, wah ini harusnya saya tanya saudara Karvin nih, ya. Nah, jadi gimana, saudara Karvin yang mau jawab atau gimana? Ini moderator atau MC nih, saudara Karvin ini? Karena kalau hanya mengalihkan orang tanya nih namanya jadi MC. Ya, tapi kalau moderator biasanya ada ulasannya tuh. Ya, Oke, tapi baiklah, saya akan mencoba menjawab dulu supaya nanti saudara Karvin juga bisa mempersiapkan yang lainnya. Jadi sebetulnya bullying adalah urusan orang lain. Tapi reaksi kita, itu urusan kita. Karena kalau kita menganggap bullying itu, mungkin istilah sekarang ngerujak, mungkin, ya, bullying adalah ngerujak. Kalau orang lain itu mengerujak kita atau membuli kita, dan kita menganggap, enggak apa-apa, aku buktikan hari ini kamu membuli saya, minggu depan kamu akan malu dan kamu akan menarik bulianmu ini. Nah, itu bulian menjadi motivator untuk kita maju. Tapi, walaupun kita dipuji, wah hebat ya kamu begini ya, presentasimu bagus sekali. Enggak, aku enggak seperti itu. Malah aku malu loh, kamu puji-puji gitu. Enggak, minggu depan kalau aku ada presentasi lagi, aku malah enggak mau. Nah ini, pujian ternyata malah juga bisa memerosotkan mental kita. Ini tergantung cara berpikir. Makanya di dalam Dharma ini cara berpikir adalah paling penting. Kita bisa mengendalikan pikiran kita bisa menguasai pikiran kita, bisa mengarahkan pikiran kita. Maka kita bisa bermain dengan pikiran kita. Area pikiran ini menjadi area permainan. Kamu mau membuli saya, enggak apa-apa, bulilah. Sang Buddha itu pernah dibully juga. Pertapa, kamu pengangguran ya, pengangguran kemudian kemana-mana, hanya terima dana makan dan lain-lain, itu ada itu. Tapi Sang Buddha jawabnya apa? Kalau kamu itu memberikan makanan kepada tamu, kemudian tamunya tidak mau makan, kira-kira makanannya mau kamu apain? Iya, aku makan sendiri. Nah, ya sama. Kamu sekarang ngasih saya buli-buli seperti itu. Tapi aku enggak nerima. Ya, ambilin sendiri. Sederhana sekali. Dan orang kalau membuli terus-terusan dan kita tidak terlalu menanggapi, lama-lama capek juga. Contoh, kalau Anda punya adik, kemudian Anda kerjain. Adiknya, nangis, Anda seneng. Kerjain, sering dikerjain. Tapi sekarang adik Anda sudah agak dewasa, dikerjain, diam aja. Cuma dikili-kili ada, dikit-kit gitu aja, Anda usah kerjain yang sampai serius banget. Dikit-kit gitu. Waduh, kalau dikit-kit dulu adiknya goyang-goyang sampai ketawa-ketawa, kita seneng. Sambil ngaget-ngaget, dibikin kit-kit gitu. Tapi sekarang dia sudah dewasa, dia bisa mengendalikan pikiran. Dikit-dikit dia diam aja.
Lama-lama Anda akan mengatakan, aduh nggak asik nih, males aku sudah ngitik-ngitik kamu. Nah ini dia. Artinya apa? Silahkan Anda mau melakukan apa saja. Mau membuli, mau apa silahkan. Mau memuji silahkan. Tapi reaksi kita bagaimana? Di dalam Dhamma Sang Buddha juga menyampaikan, kamu kalau dipuji orang, jangan langsung kesenangan. Karena nanti pujiannya itu tipuan, kamu nggak ngerti. Karena kamu nanti menganggap itu benar, padahal salah. Nah, jadi yang kamu harus mengatakan, kalau benar, maaf ya, nggak usah dipuji, aku memang seperti itu kok. Nah, santai aja. Kemudian kalau kita tidak seperti itu, jelek sebetulnya, tapi dipuji-puji, maaf ya, aku nggak seperti itu. Biasa aja, tidak usah menganggap, aduh, aku kan nggak sebagus itu. Biasa aja, maaf ya, aku nggak sebaik itu. Datar, netral. Sebaliknya, di dalam Dhamma juga disampaikan, kalau kita dicela orang, termasuk dibully orang, dengarkan baik-baik, jangan emosi. Kalau itu benar, wah terima kasih, saya sudah diingatkan, bagus. Tapi kalau itu salah, nggak usah emosi. Maaf ya, aku nggak seburuk yang kamu katakan. Santai. Nah ya, jadi selama kita bisa mengendalikan pikiran kita, apapun di luar kita, bukan masalah. Di luar kita sebetulnya adalah netral. Diri kita yang tidak netral. Anda dibully ketika Anda tidur. Anda tidak bisa ngapa-ngapa. Karena Anda tidur, Anda dibully paling buruk pun, Anda diem, malah senyum-senyum. Atau Anda dibully pakai bahasa yang Anda nggak ngerti. Anda dibully pakai bahasa Ukraina misalnya. Wah, Anda nggak ngerti apa-apa. Wah, dibully paling sejelek-jeleknya pakai bahasa Ukraina. Anda malah senyum-senyum. Wih, ngomong apa itu? Nah, jadi bulian itu karena masuk ke kuping Anda dan masuk dalam pikiran Anda bereaksi. Tapi kalau Anda pikiran ini Anda kendalikan, maka reaksinya bisa diminimalisir. Ular segede apapun juga, kalau ada pawangnya, dia juga akan bisa ditundukkan. Ular derik yang berbisa sekalipun, kalau ada pawangnya, dia bisa ditundukkan. Jadi ular kecil bisa berbahaya kalau bukan sama pawang. Ular sudah gede, kalau ada pawangnya, dia tidak akan ada apa-apa. Pikiran ini kalau sudah dipawangi, mau apa dari luar itu? Nggak akan bisa ngapa-ngapa. Jelas itu, Saudara Billy? Ya, mudah-mudahan ini bisa ditambahkan, Saudara Karvin, supaya kita jadi bagus diskusinya. Silakan. Baik, terima kasih Bante. Ya, memang Bante, yang tadi Bante sampaikan itu juga secara psikologis selaras sekali. Ya, jadi kalau dalam psikologi, Bante, cara kita memaknai sebuah kejadian akan mempengaruhi emosi kita. Ya, jadi sebuah kejadian kalau kita anggap itu sebagai sesuatu yang, misalnya sesuatu yang, wah kayaknya benar nih, aku dihina seperti ini, artinya aku rendah, artinya aku kurang. Maka emosi kita akan buruk beneran. Ya, tapi kita bisa memaknai secara yang lain. Misalnya ada orang menghina kita, kita lihatnya bukan berarti kita kurang, tapi artinya ada yang bisa diperbaiki dari sini. Ya, feedback kita bilangnya. Jadi bukan hinaan tapi feedback. Nah, di sana kita ada ruang untuk berkembang. Nah, terkait bullying memang biasanya gini Bante, kalau bullying itu biasa pelakunya itu sebenarnya orang yang rendah diri juga biasanya. Justru karena dia rendah diri, dia mencari tanda kutip orang yang dianggap ya, orang yang dianggap. Orang yang dia anggap bisa dia rendahkan juga gitu. Sehingga bukan dia yang paling rendah gitu. Itu secara kasar. Nah, jadi kalau rekan-rekan di sini misalnya ya mengalami bullying gitu, jangan ya ada sedikit ketakutan manusiawi lah, ada sedikit sedih manusiawi lah. Tapi kita perlu pahami yang melakukan itu sebenarnya rendah diri sebenarnya. Dia juga merasa kecil sehingga dia cari teman. Cari teman tapi caranya salah. Ya. Gimana ngadepinnya? Ya yang pertama tadi kata Bante udah sesuai banget ya. Kita mau maknainya apa? Ya. Kita bisa memaknai bulian itu sebagai sesuatu yang permanen misalnya. Ya, wah aku kalau permanen itu maksudnya wah aku memang bodoh ya, aku memang rendah ya, aku memang kurang ya. Aku udah takdirnya diginiin. Habis kita. Ya, kita bukan sedang dibully oleh dia sebenarnya. Kita lagi dibully pemikiran kita sendiri. Gitu. Tapi kalau kita bisa maknai bahwa oke, dia sekarang hina aku, tapi aku dari sini belajar, aku akan buktikan kalau aku nggak kayak gitu, nah kita bisa berkembang. Nah, atau yang kedua,
Ya, kadangkala kalau memang buliannya udah parah banget ya, mungkin kita bilang, oke tapi Bante, tapi Pak Garvin ini susah banget nih, ini bulinya terlalu keras nih, gimana nih? Kita jaga jarak. Ya, jangan mau bergaul dengan orang yang tidak menghargai kita. Ya, karena ya nggak enak gitu. Nanti malah kita nggak bisa berkembang kepikiran gitu. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan Bante tadi yang Bante katakan, dipuji jangan melayang gitu ya, dihina jangan dendam gitu misalnya. Itu di psikologi UPK ya Bante ya sebenarnya itu ya. Mereka di psikologi lagi diteliti loh Bante. Namanya equanimity. Equanimity. Jadi cukup menarik bahwa ternyata konsep-konsep Buddhis seperti compassion, ya compassion karuna, mindfulness itu sati ya, sudah diteliti. Sekarang yang lagi diteliti adalah UPK, nah equanimity. Demikian Bante. Oke, nah baik, mungkin lanjut ke pertanyaan kedua ya Bante. Sudah ada yang masuk. Ini dari, wah ini udah banyak nih pertanyaannya. Saya baca yang dari Intan Puspitasari. Selamat sore, Namo Buddhaya Bante. Saya Intan Puspitasari, jurusan manajemen semester 2, ingin bertanya bagaimana cara mengetahui kelebihan yang kita punya. Terima kasih Bante Utamo. Demikian Bante. Baik, kadang-kadang kelebihan yang kita punya ini kadang kita tidak tahu. Ya, makanya kadang kita tes psikologi itu. Jadi tes, aku bisa apa ya? Nanti aku ngambil jurusan apa ya? Dan lain-lain. Tapi sebetulnya kadang kelebihan ini kita kalau bisa merenungkan bagus. Aku tuh yang bikin sukses itu apa ya? Aku dulu paling suka itu apa ya? Yang kadang mendapat penghargaan dari lingkungan. Itu mungkin itu yang kita bisa sederhana dapatkan. Atau cara yang sederhana lagi adalah kita tanya sama orang yang suka sama kita. Karena kita kan butuh cermin ya. Kadang kita mau lihat belakang kita ini ada apanya ya? Kok gatal sekali? Butuh cermin. Karena kita noleh-noleh kan nggak bisa, mata kita kan nggak bisa ikut ke belakang. Jadi kita pakai cermin. Cermin itu salah satunya adalah teman. Karena teman yang baik, kalau di dalam Dhamma disampaikan, teman yang baik itu menunjukkan jalan yang bagus, yang benar, dan menghindarkan kita dari hal yang buruk. Membimbing kita menuju yang baik dan menghindarkan kita dari yang buruk. Jadi kita tanya sama teman baik kita, kamu kok mau temenan sama aku itu apa sih? Menurut kamu aku tuh kelebihannya apa? Wah, kamu ini ya memang kamu ini pemarah. Tapi kamu itu baik orangnya. Marahnya sebentar. Kita kadang karena marahmu tuh kita masih emosi. Kamu sudah ngejak kita makan bakso. Aduh, kita sampai gregetan tapi ya kalau nolak bakso kan sayang nih. Jadi ya udahlah makan. Dan endingnya aku ya happy juga. Nah, jadi kita lalu tahu, oh kelebihanku itu aku itu mudah cair. Aku nggak pendendam. Walaupun aku pemarah, tapi aku nggak pendendam. Nah, cuman tadi temanku mengatakan aku ini pemarah. Ini yang aku kendalikan. Jadi kalau sekarang aku sudah mulai emosi, aku mulai rem. Aku kurangi ngomong, aku tidak terlalu banyak kontak mata, kontak telinga, supaya saya tidak naik emosi saya. Nah, jadi kita dari teman itu mulai bisa enak. Itu kalau teman dekat biasanya ngomong yang positif. Kalau mau kekurangan kita, karena kan kelebihan dan kekurangan biasanya berpasangan ya, seperti telapak tangan kita ini, bolak-balik. Kekurangan kita itu kita tanya secara tidak langsung kepada orang yang nggak suka sama kita. Jadi si A itu benci sekali sama saya. Saya tahu itu, tiap kali ketemu saya pasti buang muka. Oke, saya tanya lewat si B. B, kamu tanyalah sama si A. Kenapa sih dia kok benci sama aku? Wah, itu nanti kalau si B tanya, itu keluar kamus kebenciannya yang buruk-buruk tentang kita. Kenapa sih kamu kok nggak suka sama itu? Oh, aduh, orang itu ya kelihatannya baik tapi pura-pura, semua macam-macam, satu kamus lah tebel. Mungkin bukan kamus tapi ensiklopedia. Kita terima, kemudian kita pilah-pilah. Yang tadi yang sudah kita bahas barusan tadi itu, bahwa ada yang buruk, apakah kita memang begitu? Kalau kita memang begitu, ini kesempatan kita memperbaiki. Tapi kalau yang buruk itu cuma dia mengada-ngada karena faktor subjektif,
Sudah abaikan aja. Kita memang tidak bisa membahagiakan semua orang, tapi ya kita berusaha yang terbaik. Tapi tentu usaha kita ini belum tentu bisa diterima oleh semua orang. Ya sudah, saya berusaha saja terbaik. Nah, jadi kita lalu melihat dari ensiklopedia keburukan kita itu, ada beberapa yang menjadi motivator kita untuk lebih baik, tapi juga ada yang kita abaikan, atau mungkin kita tunda. Ya, ini sekarang saya belum bisa, ini sekarang saya dianggap pelit katanya. Padahal saya sekarang ini sebetulnya masih ekonominya terbatas banget. Jadi ya biarlah yang anggap saya pelit, ya nggak apa-apa lah. Tapi saya sebetulnya bukan pelit, tapi saya penuh perhitungan. Ya, orang lain menganggap saya pelit, tapi saya penuh perhitungan. Jadi saya keluar duit sedikit pun saya hitung dengan baik. Nah, jadi dengan cara seperti itu, akhirnya kita bisa meningkatkan kualitas diri kita. Tahu kelebihan, tingkatkan, tahu kekurangan, kita perbaiki. Apalagi kalau kita ingat hal-hal yang membuat kita tidak sukses. Itu lebih bagus lagi. Aduh, aku kok nggak sukses gini ya, aku perbaiki. Aku nggak sukses gini, jangan jadikan itu sebagai trauma, tapi kita jadikan motivator untuk kita menjadi lebih baik. Ini salah satu jawabannya yang supaya agak singkat. Karena kalau saya jawab panjang-panjang nanti pertanyaannya dikit. Ini Anda senang dijawab panjang biar pertanyaannya dikit, atau dijawab pendek biar pertanyaannya bisa dijawab lebih banyak. Nah, boleh nulis di chat juga, tapi saya nggak baca chatnya, Anda yang baca nanti Saudara Garvin. Kalau mau pendek-pendek saya jawab, bisa, tidak. Apakah ada cara untuk mengetahui kekurangan sendiri? Ada. Silakan lanjut. Nah, gitu jawaban pendek, nanti pertanyaannya bisa banyak saya bahas. Ya, silakan Saudara Calvin, lanjut. Baik, terima kasih Bante Utamo ya. Oke, jadi kalau ngomongin tentang kelebihan ya, tadi Bante Utamo sudah menyampaikan bahwa kita bisa nanya ke teman dekat kita ya, apa sih kenapa mau berteman dengan kita? Ya, mungkin sedikit juga menambahkan dari perspektif psikologi ya Bante ya. Jadi kalau dalam psikologi itu kan kelebihan bisa dua aspek sebenarnya, kelebihan dalam hal keterampilan, bakat maksudnya, atau kelebihan dalam hal kepribadian, sifat berarti. Nah kalau yang bakat itu teman-teman sekalian ya, terutama Intan yang tadi bertanya, kalau mau tahu bakat kita itu bisa ya melalui psikotes, itu benar banget kata Bante. Tapi kan kadangkala kita mungkin nggak ada akses untuk psikotes, maka cara kita mengetahuinya adalah apa sih yang orang sering minta tolong ke kita, sebuah skill tertentu atau aktivitas tertentu yang orang suka minta tolong. Orang suka minta tolong kita editing video, jangan-jangan kita bakatnya di sana. Ya, mereka minta tolong berarti tahu kita bisa mengerjakan ini dengan baik. Orang suka minta tolong kita yang MC-in gitu. Nah, itu artinya jangan-jangan public speaking kita bagus tuh, kayak orang minta tolong. Ya, artinya mereka percaya dengan skill tersebut. Ya, lalu kalau yang kepribadian tuh benar, kata Bante, tanya ke teman, kenapa berteman dengan kita. Gitu. Nah, teman-teman kalau udah tahu kelebihan, tapi perlu juga hati-hati. Ya, kalau psikologi itu ada istilah overuse. Overuse itu kelebihan yang berlebihan. Ya, tadi Bante juga contohnya bagus banget tuh. Hemat ya, hemat itu kalau overuse jadi pelit. Ya, overuse berlebihan hematnya. Tapi kalau pas gitu, jadi yang tadi Bante contohkan, tahu prioritas, ya budgetingnya bagus, tahu mana yang harus didahulukan, kebutuhan, keinginan gitu. Jadi luar biasa sekali Bante, ini jawabannya juga benar-benar mencerahkan juga bagi saya ya, tentang cara mencari tahu kelebihan kita. Lalu ada pertanyaan selanjutnya lagi Bante, ini banyak Bante pertanyaan yang masuk. Ini artinya antusias semua nih. Jadi pertanyaan selanjutnya dari Yosep ya, alumni dari KMB. Ya, pertama-tama Yosep meminta maaf dulu Bante karena sambil berkendara di jalan jadinya off cam. Nah, pertanyaan dari Yosep ini ada dua. Yang pertama, generasi muda sekarang suka membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Padahal tahu setiap orang punya kelebihan atau kekurangan. Nah, bagaimana cara kita sebagai pemuda Buddhis menghadapi teman-teman yang suka pamer, Bante? Yang suka pamer sehingga kita jadi minder. Ya, gimana supaya kita nggak ikut-ikutan juga untuk suka pamer? Ini yang pertama, Bante. Mau dijawab dulu atau saya langsung bacakan yang kedua, Bante, dari Yosep? Boleh, terserah. Langsung yang kedua ya, Bante ya. Lalu yang kedua, banyak orang juga terlalu menggantungkan hidupnya pada orang lain.
Jadi menggantungkan hidupnya pada orang lain, namun ketika hidupnya yang ada masalah, dia malah nyalainnya orang lain juga. Jadi menolak tanggung jawab, ya gantungin dirinya ke orang lain terus. Kesalahan pun salah orang lain. Ya, selalu merasa hidupnya paling jelek, paling sial dibanding yang lain. Nah, gimana Bante? Kalau punya teman yang kayak gini nih, kita harus bagaimana? Demikian Bante. Baik, jadi zaman ini kan zaman media sosial memang flexing itu sangat banyak sekali ya. Jadi bagaimana kita memamerkan diri ya sampai akhirnya kalau kita lihat ya dulu awal-awal ada media sosial, misalnya dapat misalnya posting sesuatu entah di Instagram atau di Facebook ataupun di YouTube misalnya, dapat like sekian banyak atau dapat hati itu sekian banyak itu, waduh dibangga-banggakan sampai di-share kemana-mana dan lain sebagainya. Itu sebetulnya bagian dari flexing, jadi bagian dari pameran. Nah, istilah sekarang kan flexing. Tetapi sebetulnya hal itu juga mungkin kalau tadi dikatakan oleh saudara Garvin, juga itu ada kemungkinan orang flexing itu adalah orang, kalau tadi di dalam contoh yang tentang pembulian, orang membuli itu karena dia sebetulnya orang yang minder, orang yang rendah, sehingga dia kepingin ada orang lain lebih buruk daripada dirinya. Ya, saya sepakat dengan itu. Demikian pula flexing. Orang yang suka pamer, sebetulnya dia membutuhkan pengakuan dari luar yang dia tidak diakui kalau tanpa itu. Nah, makanya kan ini masih zamannya luar biasa sekali. Wah, saya beli jam branded. Orang kalau masih memamerkan jam branded, sebetulnya itu berisiko. Karena orang yang sudah sukses seperti Mark Zuckerberg dan lain sebagainya, jamnya itu jam murah. Bajunya baju murah. Kenapa? Jam murah sama jam puluhan juta, ratusan juta itu kan cuma menunjukkan waktu. Tidak ada bedanya kalau sudah ratusan juta itu apakah waktunya langsung bisa bunyi lompat-lompat sendiri atau apa, kan ya tidak. Ya, nah jadi itu hanya orang yang membutuhkan pengakuan dari orang lain. Sehingga kalau tadi saya mau melanjutkan yang dibahas saudara Garvin tadi, orang yang membuli, suka membuli, kita tahu bahwa dia punya kekurangan, kita malah kasihan. Duh, kasihan ya, dia ini sebetulnya orang yang butuh pengakuan, tapi dengan cara negatif. Demikian pula orang yang flexing. Orang yang suka pamer itu sebetulnya juga dia butuh pengakuan. Kita malah kasihan, jangan kita malah ikut-ikutan. Dikiranya aku juga nggak bisa beli seperti itu. Aku ya bisa. Aduh, kita jadi nanti sama jeleknya dengan dia. Kita hanya, aduh kasihan ini orang ini. Nah, jadi sebetulnya di zaman yang paling saling membandingkan ini, kalau saya lalu menarik dalam kehidupan dharma, yaitu sebagai biku. Biku itu sebelum makan, biku sebelum menggunakan tempat tinggal, sebelum menggunakan pakaian dan obat-obatan, karena ini kan kebutuhan pokok seorang biku ya, sandang, pangan, papan, dan obat-obatan. Sandang adalah pakaian, papan adalah tempat tinggal, kemudian pangan itu adalah makanan, dan obat-obatan adalah untuk sarana kesehatan. Para biku sebelum dan setelah menggunakan keempat kebutuhan pokok ini, kebutuhan primer ini, dia melakukan perenungan bahwa saya menggunakan ini tujuannya itu untuk apa. Misalnya pakaian, tujuan saya menggunakan pakaian ini untuk apa? Untuk menutup hal-hal yang tidak perlu diketahui oleh umum. Kemudian juga supaya saya tidak terganggu oleh insek ataupun nyamuk dan lain sebagainya. Kemudian juga supaya saya tidak terkena udara yang mungkin ekstrim, dan lain-lain, dan lain-lain. Nah, itu prinsip menggunakan pakaian. Sekarang pakaiannya mau jubah, mau kaos yang sudah berumur 10 tahun, mau jas yang mahal puluhan juta, mau baju yang ratusan juta, tujuannya apa? Tujuannya kan sama. Kenapa harus dengan tujuan yang sama itu tapi dibiayai sedemikian mahal? Kemudian makanan. Makanan juga begitu. Sebelum makan, disadarkan dulu atau para biku membacakan pengertian dulu supaya berulang-ulang mengerti bahwa makanan ini sebetulnya untuk apa? Untuk mengatasi rasa lapar.
dan tidak menambah rasa baru, yaitu rasa kekenyangan. Sakit kan kalau kekenyangan kita, aduh kamu ini ada, aku tadi sudah kenyang masih kamu suruh makan terus, aduh kekenyangan aku sekarang, aduh nggak bisa tidur nih. Itu kan sebetulnya dari rasa lapar akhirnya menjadi rasa kekenyangan, menambah penyakit yang baru. Nah, jadi itu salah satu prinsipnya, bahwa sekarang makan itu hanya untuk menyambung kehidupan. Makan sederhana dengan makanan yang semewah-mewahnya, toh tujuannya ya sama. Tidak ada bedanya kan. Yang beda kan hanya piringnya, piring emas kan juga nggak ikut dimakan. Nah, kalau sekarang, itu ada itu, cappuccino yang pakai emas. Oke, cappuccino pakai emas, lapisan atasnya boleh diminum. Itu emasnya diminum tuh. Oke. Tapi setelah masuk apa rasanya beda? Setelah menjadi urin, apakah terus keluar emasnya? Kan juga tidak. Wah, itu makanannya itu, sayurnya dikasih emas. Oke. Apakah waktu dimakan emasnya itu terasa? Apakah terlalu ditelan lalu ada bedanya? Apakah besok keluarnya itu beda juga, ada kilap-kilapnya? Ya tidak. Jadi kita itu hanya ditipu semuanya itu. Bukan hakikat yang sesungguhnya. Nah, jadi ketika kita pameran itu sebetulnya kita ditipu itu semua. Kalau kita mengerti esensi kehidupan itu, apa yang kamu pamerkan, saya juga punya dalam bentuk yang paling basic. Nggak ada susahnya. Dan kita tidak perlu menuntut kepada lingkungan bahwa aku harus dibelikan juga baju, apalagi masih ngikut orang tua, aku dibelikan baju, aku dibelikan sepeda motor. Sepeda motor gunanya untuk apa? Mengantar orang dari satu titik menuju ke titik yang lain. Apakah itu sepeda motor bagus, sepeda motor jelek? Itu hanya berbicara tentang gengsi. Bukan berbicara tentang urgensinya. Jadi ini kita kadang ditipu dan kita bingung. Nah, makanya tadi pertanyaannya kita bingung dengan cara itu. Santai aja, Anda lihat basicnya lagi. Yang paling dasar tuh kebutuhan itu apa. Dan kita jangan ditipu dengan, wah ini handphone baru nih, kualitasnya gini. Handphone tujuannya untuk apa? Banyak orang punya handphone bagus. Ternyata hanya untuk telepon dan terima telepon. Dan WA. Kalau nanti ditanya, ini kamu tahu nggak? Untuk browsernya ini, nggak pernah aku pakai. Ini bagaimana? Kamu tahu nggak ini bisa untuk YouTube dan lain sebagainya, bisa live YouTube dan lain, nggak pernah aku pakai. Lah terus untuk apa HP yang smartphone tapi digunakan tidak secara smart itu? Tidak ada gunanya. Lebih bagus pakai HP jadul. Tapi HP jadul malu kalau bunyi di muka umum. Nah kan gunanya kan cuma untuk komunikasi. Nah itu. Ya, jadi kembali ke basic. Kemudian pertanyaan kedua, kadang orang suka menyalahkan pihak lain, cari kambing hitam, itu memang paling gampang. Tapi secara Buddhis, kita tadi sudah tahu, kalau dibully, ya tadi pertanyaan pertama kan pembulian. Dibully itu yang salah bukan yang membuli. Kalau sampai kita marah, berarti yang salah adalah diri kita. Jadi kita tidak usah menyalahkan, kamu sih. Itu paling sering ya kalau anak mahasiswa seperti ini ya. Diajak ngomong-ngomong, kita baru nulis, entah itu pakai HP, atau kita nulis sungguhan, atau kita nulis di tab kita, atau di laptop kita. Baru ngetik ini diajak ngomong. Ya salah, kamu sih rewel terus, ini bagian aku salah. Bukan dia yang rewel, dia rewel urusannya dia. Tapi kita yang tidak bisa fokus. Jadi kita itu selama masih menyalahkan pihak lain, berarti kita belum Buddhis. Karena Buddhis itu dasarnya diri sendiri adalah pelindung bagi diri sendiri, bukan orang lain melindungi kita. Karena kalau orang lain melindungi kita, orang lain tidak bisa mengikuti kita kemana-mana. Tapi kalau diri sendiri adalah pelindung bagi diri kita sendiri, itu yang kita kemana saja, yang membawa diri kita adalah diri kita sendiri. Sehingga perilaku kita, ucapan kita, cara berpikir kita, itulah yang melindungi kita. Kita nggak bisa berlindung pada orang lain.
Dengan demikian, seorang umat Buddha, kita lihat nanti ya, Anda yang sudah ikut dalam Buddhist Youth Creative Week ini, ya Anda lihat, apakah Anda kalau ada sesuatu kekurangan kemudian masih menyalahkan pihak lain? Waduh, aku belum Buddhis ini kalau gini. Aku masih tradisi Buddhis. Walaupun KTP-ku Buddhis, aku parita hafal, aku masih tradisi Buddhis. Jadi gimana? Kalau aku ada kesalahan, aku akan menyalahkan diriku sendiri. Satu kapal, bahkan kapal sampan kecil, ya, kapal kecil sampan di tengah laut yang luas, air segitu besar, sampan sedemikian kecil, sampan ini tidak akan tenggelam dengan air yang sedemikian banyak. Tetapi ketika si pemilik mengizinkan air itu masuk dengan melubangi bagian tepi sampan, maka sampan itu akan tenggelam. Jadi, luar yang sedemikian luas seperti lautan di sekitar kita itu, walaupun dia bergelombang, ombaknya tinggi sekali, selama kita tidak mengizinkan ombaknya itu masuk ke dalam pikiran kita melalui indria kita, dengan telinga, dengan mata, dengan segala macam indria kita tidak akan terpengaruh. Batin tetap tenang, seimbang, hidup pada saat ini. Tetapi ketika kita mengizinkan dia masuk, yang tadi dikatakan dimaki tadi, yang saya contohkan, dimaki dengan bahasa Ukrainia, kita nggak ngerti. Tapi begitu dimaki dengan bahasa yang kita ngerti, saya konsepkan dengan ingatan saya masa lalu bahwa itu kata-kata yang buruk, timbullah emosi. Ada pujian bahasa Ukrainia, saya juga nggak ngerti, saya santai aja. Tapi ketika pujian itu masuk ke dalam bahasa yang saya ngerti dan saya ingat itu memori saya masa lalu, wah, saya lalu berbangga. Padahal semua itu dunia luar. Diri kita sendirilah yang harus kita kendalikan. Nah, bagaimana kita mengendalikan diri kita? Selalu sadar saat ini saya sedang apa. Sehingga saya tidak gampang terpengaruh oleh lautan luas, suka, duka, dipuji, dicela, memperoleh pangkat, dan dipecat di luar yang demikian luas itu, batin saya tetap seimbang. Sampan yang kecil, tapi tidak tenggelam oleh ombak laut yang besar. Karena keseimbangan batin dalam pikiran kita. Indria ini hanya alat, batin ini kalau seimbang, maka apa saja yang masuk ke dalam indria kita tidak mempengaruhi pola pikir kita. Dua pertanyaan sudah terjawab. Silakan, Saudara Garvin. Baik. Oke, baik. Terima kasih Bante untuk jawabannya. Ya mungkin Saudara Yosep ya tadi ya yang bertanya. Jadi jawaban dari Bante adalah kalau ada orang pamer, flexing, kita juga perlu tahu kalau dia itu sebenarnya rendah diri juga. Makanya pamer ya Bante ya. Ya, sebenarnya prinsipnya sih mirip kayak kalau kenapa orang cari makan? Karena lapar, kurang makanan. Cari minum, karena haus, kurang minuman. Kenapa pamer? Karena mungkin kurang pengakuan ya Bante. Makanya pamer gitu ya. Dan teman-teman juga apa ya? Saya selalu memberikan saran sih kalau di kelas psikologi ya, terutama mahasiswa saya di prodi psikologi UBM gitu. Saya suka bilang ke mahasiswa saya bahwa kita jangan bandingin diri dengan orang lain lewat sosial media karena nggak adil. Orang akan pamerin momen terbaiknya di sosial media. Orang akan pamerin prestasinya pasti. Orang akan taruh di sosial media itu hal yang baik tentang dia, prestasi dia lagi seneng, dia lagi ulang tahun dan lain-lain yang bagus-bagus lah. Gitu. Yang jelek-jelek dia nggak akan tunjukin, pasti dia umpetin. Ya jadi kalau kita bandingin diri sama orang lain tapi lewat sosial media pasti kita akan minder karena kita lihat bagus-bagusnya doang. Buruk-buruknya dia nggak nunjukin ke kita. Ya padahal sama. Nah, tadi Bante juga ada ngomong di awal pada saat ceramah orang juga punya kekurangan. Ya kitanya suka nggak sadar. Kita lihat rumputnya doang yang hijau. Kita lupa di balik rumputnya yang hijau dia rutin nyirem. Kita nggak pernah nyirem makanya nggak hijau-hijau. Seperti itu. Oke, terima kasih Bante. Mungkin lanjut ya Bante ke pertanyaan selanjutnya karena ternyata banyak sekali. Pertanyaan selanjutnya adalah dari Yufati. Ini pertanyaan juga menarik sekali Bante. Jadi pertanyaannya adalah, selamat sore Bante, Namo Buddhaya, saya ingin bertanya, bagaimana cara menanggapi jika keluarga serumah ternyata menjatuhkan kita? Bagaimana cara melatih pikiran agar tidak kepikiran terus, tidak kepikiran dengan orang serumah yang suka menjatuhkan kita itu? Demikian Bante. Menjatuhkan ya. Tadi menjatuhkan ya? Iya, menjatuhkan.
Ya, jadi ini memang repot. Ya, ini memprihatinkan karena orang rumah biasanya adalah orang yang kita percaya banget. Karena itu adalah lingkungan awal kita, itu orang tua kita, kemudian kakek nenek kita, kakak adik kita, itu adalah orang yang terdekat sebetulnya lingkaran dalam kita. Itu ring satu lah istilahnya. Itu kalau sampai dia kemudian menjatuhkan kita, efeknya sangat-sangat dalam. Juga bagi pasangan hidup ya, ini saya tidak tahu apakah yang ikut di Zoom ini sudah punya pasangan hidup atau enggak, saya nggak tahu. Tetapi pasangan hidup itu juga termasuk ring satu. Kata-kata yang paling menyakitkan yang dikeluarkan oleh pasangan hidup, atau kata-kata yang mungkin tidak sengaja dikeluarkan pasangan hidup, itu bisa melukai batin itu sampai puluhan tahun, bahkan sampai meninggal. Itu bisa terjadi. Salah satunya misalnya ya, dia akan mengatakan, waduh, aku ini kerja kok gimana ya, banyak kesulitan tahun-tahun ini ya, karena kena pandemi dan lain sebagainya. Kita mengatakan gitu kepada pasangan hidup. Sebetulnya ya kita hanya mengucapkan kalimat itu saja sebagai unek-unek lah, bukan untuk minta solusi atau apa. Tetapi pasangan hidup kemudian mengatakan, kamu sih nggak seperti si A, kamu males. Langsung. Kita itu hanya mau cerita, bukan mau minta solusi atau malah dihakimi seperti itu. Tapi begitu dia mengatakan, kamu sih males nggak kayak si itu, dibandingkan tadi, langsung. Dan sejak itu mungkin semangat kita langsung hilang. Aduh, sudahlah, aku nggak mau lagi ngomong sama dia. Akhirnya hubungannya juga jadi jauh, komunikasinya juga jauh, semangat kerjanya juga sudah nggak ada, dan lain-lain, dan akhirnya dia mencari pujian di tempat lain. Ketika ada orang lain bisa memuji dia, kamu nih ya hebat sekali ya, bisa kerja dengan baik, dengan gini, walaupun hasilnya masih belum memadai, tapi kamu semangatnya masih luar biasa, dan lain sebagainya. Wah, kita nyari orang itu. Nah, jadi memang tadi saya barusan mengatakan bahwa lautan dipuji, dicela, memperoleh pangkat, dipecat, dan lain sebagainya, untung dan rugi itu di sekitar kita. Selama kita tidak mengizinkan dia masuk ke dalam pikiran dan melewati indera kita, sebetulnya tidak ngapa-ngapa. Tapi karena ini yang ngomong adalah orang terdekat kita, ring satu kita. Kalau dia ring 10 di sana, sudahlah, aku nggak mau pusing. Karena dia nggak tahu saya. Tapi ini ring satu. Wah, itu betul-betul sakit hati. Ini sembuhnya lama, walaupun kita mengerti. Ya, ini sebetulnya kita sudah bahas dari pertanyaan-pertanyaan sebelumnya, kita sudah bahas bahwa sebetulnya kita kalau menyadari hidup adalah saat ini. Saya punya kekurangan, betul saya punya kekurangan. Mungkin saya agak malas, oke saya agak malas, tapi saya akan bertekad untuk menjadi lebih rajin. Karena saya ingat tanggung jawab saya, maka saya bertekad untuk lebih rajin. Ya, tetapi kita mengerti itu tapi masih sulit. Ini yang ngomong ayah saya sendiri, dan itu diulang-ulang terus. Aduh, saya sampai nggak bisa saya melakukan apa-apa. Saya caranya gini lebih baik. Udahlah, saya mengakhiri hidup saya dan lain-lain. Waduh, itu akhirnya jadi berkepanjangan, tak karu-karuan. Padahal sebetulnya intinya sama, sadari hidup adalah saat ini. Dan jadikan celaan, hinaan sebagai motivator. Bagi Anda yang masih muda, para pemuda, kadang kalau putus cinta, itu waduh sakitnya kemana-mana. Aduh, aku putus cinta lagi. Sudah 5 kali pacaran, putus cinta 7 kali. Aduh, berat. Oke. Ketika Anda putus cinta, kemudian Anda hilang semangat, itu salah. Anda ketika putus cinta, Anda justru mengatakan, baik, kamu putus dengan saya, tidak masalah, bagus. Saya akan buktikan di masa depan, kamu mesti nyesel karena putus sama saya. Wah, itu membuat kita mencari diri kita yang berkualitas itu di mana, sehingga dia layak nanti akhirnya namaskara sama kita. Ayo balik lagi. Maaf, kuda yang baik tidak akan pernah makan rumput di tempat yang sama untuk kedua kali. Sorry. Wow, ngeri banget. Kenapa bisa demikian? Karena kita menunjukkan kualitas diri kita. Terima kasih kamu dulu sudah menghina saya. Karena hinaanmu itu cambuk bagi saya. Tanpa hinaanmu, aku males selamanya. Tapi kamu menghina saya,
membuat saya bangkit untuk maju. Nah, jadi ini bisa kita terapkan siapa saja. Cuman ya sekali lagi, ring 1 keluarga itu memang agak lebih parah ya efeknya. Tetapi tiap orang juga beda-beda. Tadi kalau Saudara Calvin mengatakan bahwa di medsos itu kebanyakan nilai-nilai yang positif, betul, karena itu kita seperti ngedit. Ya, Anda kalau foto-foto kan biasanya juga diedit. Aku nggak suka sama teman yang sebelah ini, tolong dibuang, diedit. Jadi kita tunjukkan yang bagus. Tetapi ternyata ada juga edit itu untuk menunjukkan yang jelek, yaitu untuk minta bantuan. Jadi sebetulnya kita sakitnya itu, luka itu hanya kecil. Tapi karena kita di zoom agak besar, lukanya kelihatannya gede banget ini. Padahal kalau di sebelahnya dikasih korek api untuk ukuran, itu kecil setengah korek api. Tapi karena dia dibesarkan sampai 1 layar penuh, ini loh aku ada luka nih sekarang, aku jatuh nih luka, waduh aku masuk ke rumah sakit minta bantuan segini. Ya bisa, karena itu semua permainan editing. Sehingga kalau kita hanya belajar dari media sosial itu hanya menampilkan yang kita ingin tampilkan. Banyak sisi yang kita tidak ingin tampilkan. Nah, kalau sekarang bulian itu muncul entah dari media sosial, entah muncul dari karya kita, entah muncul dari apa saja, jawabnya tetap satu. Jadikan bulian itu siapapun yang memberi sebagai semangat untuk maju. Buktikan mereka yang membuli itu malu nanti di masa depan. Karena kalau Anda bisa punya motivasi seperti ini, maka bulian justru memperkuat Anda. Emas itu, emas batangan, kalau dibakar, ditempa, dia menjadi perhiasan yang mahal. Manusia juga sama, ketika dia ditempa, dibakar dengan pengalaman, dibakar dengan rasa sakit, dibakar dengan bulian, dielus dengan pujian, digosok dengan pujian, maka dia akan menjadi perhiasan yang mahal. Nilainya menjadi mahal. Inilah sebabnya kenapa dalam beberapa generasi terjadi perbedaan. Generasi yang zaman hidupnya penuh dengan perjuangan, biasanya mempunyai daya tahan, daya juang yang kuat. The fighting spirit-nya lebih kuat. Tapi ketika ada di zaman yang semuanya serba mudah, fighting spirit-nya juga menjadi lemah. Ibarat pohon kalau sudah sering selalu ditopang dengan bambu, maka ketika penopang ini dilepas, kena angin pohon ini akan rubuh. Tapi ketika pohon ini tidak ada penopangnya dan dia tumbuh di tengah angin yang ribut sekali, dia akan menjadi pohon yang berakar dengan kuat. Manusia pun juga sama. Karena itu jangan takut dibully, jangan takut direndahkan. Tapi sikap mental kita menjadikan bulian yang direndahkan itu sebagai motivasi untuk membuktikan buliannya salah di masa depan. Jangan takut patah cinta. Jadikan putus cinta itu sebagai pembangkit semangat untuk membuat dia nyesel di masa depan karena meninggalkan orang yang sangat berharga. Mutiara permata yang belum digosok mungkin tidak menarik, tapi ketika digosok dia akan menimbulkan cahaya yang luar biasa. Demikian pula diri kita. Lanjut, Saudara Calvin. Terima kasih. Baik, terima kasih Bante. Ya tadi bagi yang bertanya, Bante sudah menjawab. Ya memang ring 1 kalau yang membuli atau mungkin mengkritik memang lebih sakit ya, karena kita anggap itu penting bagi kita, tapi kok malah menjatuhkan gitu ya. Tapi Bante juga berpesan bahwa kritikan ya, bulian itu jangan kita jadikan sebagai sesuatu yang menjatuhkan kita. Ya kita punya pilihan, mau jadiin itu sebagai sesuatu yang menjatuhkan kita atau kita anggap ini sebagai batu loncatan dalam tanda kutip ya. Artinya kita buktikan bahwa kita tidak seperti itu. Ya memang kalau dalam praktik saya juga Bante, dulu saya juga praktik ya sebagai psikolog ya. Itu juga memang banyak kasus Bante dari keluarga itu dan mereka down gitu. Biasanya kalau seperti itu nasihat yang bisa saya berikan paling hanya ya karena serumah ya pasti akan ketemu. Kalau minta dijauhin nggak bisa kan karena serumah ya. Mau nggak mau membatasi komunikasi. Ya dengan membatasi mungkin secara emosional bisa netral dulu. Itu bisa lebih netral akan lebih enak dan mencari support dari luar rumah. Ya mungkin sahabat, ya sahabat di wihara, sahabat di tempat kerja gitu. Dan
Biasanya juga ini terjadi, benar kata Bante, perbedaan generasi sebenarnya. Kadangkala ini bukan, kalau saya lihat ya banyak kasus sih, tapi bisa juga bukan bulian gitu. Bisa juga sebenarnya hanya miskom dari generasi yang lebih senior, yang dulu waktu kecil mau makan aja harus dari kecil udah harus nyari uang sendiri, ya bantuin orang tua, itu merasa kok anak nggak seperti itu gitu, malah minta-minta terus misalnya. Sedangkan generasi yang lebih muda ini, dia ngeliat teman-temannya lebih enak, disediain semua, kok aku nggak disediain sebanyak itu, jadi salah paham, ya, terjadi konflik, ya. Tapi banyak kemungkinan lah, ada juga yang memang benar dari orang rumahnya juga benar, yang salah juga gitu, banyak kemungkinan. Tapi biasanya ya perlu jaga jarak, menetralkan dulu emosinya, kalau nggak api makin menyala. Baik, oke, ini semakin seru pertanyaannya, semakin banyak yang bisa kita pelajari, ya. Tapi karena keterbatasan waktu, mungkin tinggal 1 atau 2 pertanyaan lagi yang bisa disampaikan ya. Mungkin 1 ya, yang terakhir. Mungkin saya lihat saya pilih tadi 1 pertanyaan yang cukup menarik. Ya, saya sudah list tadi, dapat list, dan mungkin 1 yang menarik adalah, selamat sore Bante, saya mau bertanya, apakah benar bullying atau hinaan dan segala kejelekan adalah karma kita di masa lalu yang berbuah? Ini pertanyaannya Bante, mohon arahannya. Iya, kadang-kadang kita menganggap semua itu adalah karma, ya. Tadi kan bulian itu kan bebas, itu orang lain lah ngomong gitu mau apa. Dia mau ngomong membuli boleh, membuli dengan bentuk muka yang dia jelekkan seperti itu ini. Ya itu ya silahkan. Ya, kemudian membuli dengan tangan atau dengan gesturnya atau dengan fisiknya ini ya, itu ya silahkan. Oke gini-gini silahkan. Itu haknya dia. Yang kita bisa kendalikan adalah diri kita. Anda menganggap itu karma baik atau karma buruk tergantung pikiran Anda. Kalau Anda menganggap itu sebagai motivator, Anda harus terima kasih sama dia. Karena Anda diingatkan untuk Anda lebih maju. Tanpa pembulian itu, Anda tidak bisa mendapatkan kemajuan seperti hari ini. Nah, itu berarti Anda karma baik. Ada itu sikap itu luar, dunia luar yang tadi saya pernah sampaikan. Dunia luar itu adalah netral. Contoh yang paling sederhana. Anda tentu ingat waktu SMA pernah sakit. Kemudian izin pulang. Ya, itu mudah-mudahan SMA kalian masih SMA yang masih offline. Nah, karena hari ini ada sebagian yang mungkin SMA-nya sudah online, jadi kadang sudah nggak ngerti maksudnya apa ya, saya kalau izin sakit terus pulang duluan atau pulang cepat itu gimana sudah nggak tahu. Tapi kalau Anda masih offline, nah itu akan ketemu seperti itu. Aduh, aku sakit nih, pulang. Saudara-saudara, sakit itu kalau menurut bahasa umum mengatakan, waduh karma buruk berbuah. Tapi lihat dulu, Anda pulang itu ngapain? Anda pulang, ulangan. Waduh, aduh besok nggak pasang ulang lagi. Aduh, ini ulangan ternyata. Memang karma buruk tuh berbuah. Karena kita pulang, kita miss ulangannya. Ya. Tapi ketika kita pulang, sekolah yang kita tinggalkan tadi kebanjiran. Jadi akhirnya, waduh teman-teman nggak bisa pulang sampai nginep di sekolah. Kalau kita ngomong apa? Karma baik. Sakit ternyata jadi karma baik. Loh, kalau gitu gimana? Bulian juga sama. Semua itu sama, tergantung cara Anda menyikapi. Tadi pada pertanyaan pertama saya sudah sampaikan, ketika Anda dibully, Anda menjadikan itu sebagai motivator, itu menjadi positif. Tapi ketika Anda dipuji sekalipun, Anda kemudian, aduh aku nggak seperti itu, udah lain kali aku nggak mau lagi melakukan itu, kamu muji-muji bohong nih pasti. Nah, ternyata pujian itu bisa jadi negatif juga. Jadi, karma baik, karma buruk itu tergantung dari kita mau melihatnya dari sudut mana. Putus cinta, apa karma buruk? Wih, aduh aku sedih banget ini sampai ujianku gagal dan sebagainya. Ya itu jadi karma buruk. Siapa yang buat? Ya diri kita sendiri. Karena kita tidak cepat berpikir untuk
menjadikan sebagai motivator. Tapi ketika putus cinta, kemudian ini kesempatan aku untuk fokus pada sekolah. Aku sudah tidak mau ngurus dia lagi. Aku akan mengejar ketinggalan saya, sehingga saya sekarang menjadi best student. Jadi karma baik. Orang lain adalah netral. Ombak lautan suka duka untung rugi dipuji dicela itu adalah netral. Tapi ketika Anda merasa aduh lautku ini kok mengganggu ya, saya sampai goyang-goyang kemudian mabuk, jadilah karma buruk. Untung aku ada di tengah laut ini, aku bisa berenang kemana-mana, jadilah karma baik. Lautnya netral, bulian netral, pujian netral, apa saja di dunia netral. Keuntungan, orang menganggap itu keuntungan adalah karma baik. Untung 5 juta, waduh karma baik ini. Untung 5 juta dari biasanya 100 juta, ya karma buruk. Aduh, cuma untung 5 juta ini, biasanya 100 juta aku. Ya jadi karma buruk. Rugi 5 juta, wah mesti karma buruk. Belum tentu, biasanya aku ruginya 100 juta kalau lihat yang seperti ini. Ternyata aku ruginya cuma 5 juta, karma baik. Ini semua cara berpikir. Kendalikan pikiran, maka karma baik akan datang pada Anda. Di Inggris ataupun di Eropa itu ada namanya sekolah keberuntungan. Sekolah keberuntungan itu, kalau sekolah di sana, tujuannya hanya untuk menjadikan hidup di dunia ini selalu beruntung. Mulai melek mata, tulis, hari ini Anda beruntung masalah apa. Hari ini, pagi ini saya beruntung bisa membuka mata dan melihat matahari terbit. Hari ini saya beruntung saya masih bisa melihat pasangan hidup saya. Hari ini saya beruntung saya masih bernafas. Hari ini saya beruntung masih bisa bekerja. Hari ini saya beruntung ini. Semakin Anda banyak mengucapkan kata beruntung, maka sepanjang hari itu hidup Anda penuh dengan karma baik. Tapi ketika pagi bangun kemudian, aduh hari kerja lagi, Senin lagi, kapan Jumatnya? Anda sudah menanam karma buruk di situ. Kemudian noleh ke sebelah, iya pasangan hidupnya masih yang ini, kapan gantinya? Karma buruk lagi. Ya masih ketemu napasku lagi, sehingga aku harus punya tanggung jawab bayar kredit sana, kredit sini. Karma buruk lagi. Jadi hidupnya tidak beruntung, tidak beruntung, tidak beruntung, tidak beruntung. Cara berpikir yang diperbaiki, hidup Anda akan beruntung. Cara berpikir tidak diperbaiki, hidup kita akan selalu menderita. Jangan selalu menyalahkan pihak lain, tapi hanyalah dari tergantung cara berpikir kita. Begitu, Saudara Calvin.